ngerti nggak? Tapi ada ini sekitarnya ini yang manas-manasin, mancing-mancing, sehingga dia emosi, ngerti nggak? Lingkungannya itu yang nggak beres. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain kita ngebingungin kerjaan orang? Dia ketawa-ketawa happy dikit loh, orang langsung kayak ih kebucinan. Heh, ini dia orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Hola bestinya kata Ani. Besti khawatir dengan tumbuh kembang anak dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar anak. Ruben yang mulai memikirkan tentang memperjuangkan hak asuh anak yang kini ada pada Sarwenda, seraya memperlihatkan kegeramannya terhadap Joey, suami dari Wendy, adik dari Sarwenda. Melalui unggahan di laman Instagramnya, di mana baru-baru ini Ruben mewarning keras Joey lantaran diduga membiarkan Thalia putri Ruben Onsu yang masih di bawah umur melakukan live di sosial media. Dalam captionnya, Ruben yang protes karena Thalia jadi membaca komen yang tak terkontrol, khawatir bisa merusak kesehatan fisik dan pola pikir sang anak. Dan dikhawatirkan juga oleh Ruben adanya penanaman tak baik di pikiran sang anak tentangnya yang diduga juga dari Joey. Gak cuma itu aja, Ruben dengan tegas bahkan meminta agar Joey juga tidak usah merepotkan dirinya untuk mengurus anak-anaknya jika malah berpotensi merusak dan menghancurkan hubungan serta perkembangan anak. Ruben yang mengaku memilih menjawab di sosial media ini juga mengaku hal tersebut untuk bukti jejak digitalnya kepada sang anak di suatu hari kelak. Saya mengenal anak saya sejak lahir, karena itu menurut saya membiarkan atau memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur untuk melakukan live dan membaca komentar yang tidak terkontrol sama saja dengan merusak mata, hati, dan pola pikir mereka. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan sebelumnya, tetapi saya yakin reaksi yang ditunjukkan anak saya tidak muncul begitu saja. Pasti ada suasana pengaruh atau sudut pandang tertentu yang sudah ditanamkan di pikirannya yang menurut saya tidak baik. Untuk @joy_octavianus, kamu juga seorang ayah, coba lihat kembali apakah pantas seorang anak berbicara seperti itu. Kamu juga sering membuat konten bersama anak saya. Seharusnya kamu memahami bahwa anak itu masih memiliki ayah. Jangan sampai terkesan seolah-olah hanya kamu dan istri yang peduli terhadap anak saya, hingga akhirnya pandangan positif anak saya terhadap ayahnya menjadi hilang. Coba bayangkan jika situasi ini terjadi pada anak kamu sendiri, apakah Anda akan bisa menerimanya? Saya juga belum melupakan kejadian di Korea terkait sikap dan ucapan kamu kepada putri saya saat itu, ketika kamu dan istri bahkan belum memiliki anak. Namun saya tidak pernah memperlakukan anak kamu dengan cara yang sama. Tolong diingat itu. Saran saya, fokuslah pada keluarga dan anak kamu sendiri. Mungkin dengan punya anak lagi jadi punya kesibukan baru dan paham tentang parenting. Dan jangan lagi merepotkan diri untuk mengurus anak saya, karena yang saya lihat pada akhirnya bukan menjaga, melainkan justru berpotensi merusak dan menghancurkan hubungan serta perkembangan anak saya. Saya sangat mengenal karakter anak saya, karena itu jika menyangkut anak saya tidak akan diam. Saya memilih menjawab melalui Instagram karena ini akan menjadi jejak digital yang suatu hari bisa dilihat oleh anak saya sendiri. Apa yang terjadi dalam video ini adalah sesuatu yang tidak saya benarkan, terutama dari orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi pendamping dan memberikan contoh yang baik. Jadi video ini justru membuat saya mempertanyakan, apakah saat ini anak-anak saya benar-benar berada di lingkungan yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang? Ya, karena putusan pengadilan itu hanya memutus terkait dengan dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Ruben Onsu. Jadi putusan itu hanya mengabulkan perceraian. Tapi terkait dengan mengenai masalah anak-anak itu ada dalam pengasuhan ibunya, itu kesepakatan. Haknya bukan diberikan oleh pengadilan. Dan saya juga di tag sebagai kuasa hukumnya Ruben. Mereka meminta agar kami segera melakukan yang namanya itu gugatan untuk meminta hak asuh ya terhadap Akta 39. Itu bisa saja artinya itu kita persoalkan lagi secara hukum kepada Ruben Onsu yang sudah dikatai cong, dikatai nama hewan. Bayangkan bagaimana secara psikologis anak-anak juga pasti akan dapat tekanan ya dari teman-temannya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sudah pegang gadget dan kemudian mungkin tahu berita itu dan akhirnya
pasti akan ada pertanyaan kepada anak-anak itu gitu, bahwa ayahnya itu hewan atau bahwa ayahnya itu cong. Nah, ini kan jadi akan sangat tidak elegan sekali ya. Nah, Lingkungan dan situasi tempat anak-anak Ruben tumbuh memang cukup mulai membuat Ruben khawatir atas perannya yang dilupakan sang anak, karena diduga adanya pihak-pihak yang diduga Ruben membuat sang anak punya penanaman pikiran yang kurang bagus tentangnya. Dan kalau kini Ruben menyentil suami Wendy, Bunda Korla, dalam unggahan di sosial media yang beredar juga seraya menduga pihak lain yang mengompori Sarwenda. Ya, polemik antara Ruben dan Sarwenda terutama terkait anak yang diinginkan Ruben bisa terpenuhi haknya sesuai perjanjian juga disayangkan oleh Aditya Gumai, sahabat Ruben, karena menurutnya harusnya Sarwenda bisa memberikan ruang untuk Ruben berkumpul dengan anak, terlebih anak-anak di bawah pengasuhannya. Dan Onyo, sang anak sulung yang mengaku juga telah lama tak bertemu dengan adik-adiknya pun juga seraya diduga ngasih kode tentang bagaimana lingkungan dan situasi adik-adiknya di sana. Ngerti nggak? Tapi ada ini sekitarnya ini yang manas-manasin, mancing-mancing, sehingga dia emosi. Ngerti nggak? Lingkungannya itu yang nggak beres. Kalau Sarwendanya sih, kalau menurut Ruben katanya nggak begitu banget. Emang Bunda kalau waktu ketemu Sarwenda tuh kayaknya lembut, diam. Orangnya diam, kecil, mungil badannya. Dibilang cantik ya cantik, aslinya cantik Sarwenda itu. Itu nggak bisa diungkirin, Sarwenda memang cantik. Dibilang kok dimirip Bunda, nggak apa-apa gue mirip Sarwenda, orang Sarwenda cantik kok. Kecuali Sarwendanya buruk. Sarwenda cantik kok. Waktu Bunda ke rumah si Ruben itu, badannya kecil, mungil. Kayak siapa badannya ya? Kayak Ayu Ting Ting gitu loh. Tipe-tipe Ayu Ting Ting. Sarwenda menurut saya punya satu kemampuan untuk bisa juga memberikan ruang, karena kan itu hak asuh ada di Sarwenda ya. Jadi menurut saya harusnya dia betul-betul membuka pintu-pintu untuk bisa tetap anaknya berkomunikasi dengan Ruben. Kalau menurut saya ya kan, karena kalau sampai betul-betul mungkin secara jadwal terlalu padat, Tania sehingga tak bersisa waktu, atau mungkin diberi kesempatan sehari 2 hari bisa nginep di rumah Ruben, ya kan, hari-hari lain kembali ke tempatnya Sarwenda. Itu menurut saya ya, secara orang awam yang melihatnya, harusnya sih dari pihak Sarwenda bisa memberikan ruang itu gitu, ya kan. Kok kenapa jadi sulit? Nah, saya nggak tahu tuh kenapa bisa seperti itu gitu. Apakah memang betul-betul 24 jam Tania itu memang penuh banget jadwalnya gitu. Padahal kan itu darah dagingnya Ruben juga. Kalau Onyo sendiri masih berkomunikasi nggak sama Koko? Terus Koko aku bilang kayak, ya nanti kalau ada waktu kita jalan-jalan keluar ya gitu. Karena kalau aku udah ke rumah kayaknya udah enggak. Pihak sekitar yang diduga mengompori Sarwenda diduga memang cukup dirasakan Ruben atau Onyo, sang putra sulung. Terlebih belum lama ini nggak cuma video Sarwenda yang viral dengan kata kasar dan cong yang diduga tertuju untuk Ruben. Video yang diduga Wendy, adik Sarwenda, yang meletup-letup membahas terkait nafkah dan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya pun ramai. Hingga membuat Ruben pun mengunggah video tersebut dengan caption sadis. Diduga geram dengan apa yang dialami Ruben sementara mengetahui bagaimana kerja keras Ruben untuk keluarga. Dewi Persik dalam unggahan video yang beredar di sosial media diduga menyindir Wendy. Gebrakan baru lagi. Hal tersebut pun langsung ramai. Banyak netizen yang seraya setuju dan dengan disupport apa sama yang Encong ya. dimaksud DP. Encong ya, suaminya si Endi. Anak sekecil itu loh, kok bisa-bisanya nge-live sambil bacain komen-komen negatif orang. Jangan nyalain netizennya. Setiap hari tuh ada aja gebrakannya. Kalau feeling aku ini anak ini udah kelihatan banget. Bisa nggak sih nggak ada gebrakan gitu setiap hari? Ada aja gebrakannya. Si Ben ini tahu karakter anaknya itu seperti apa. Anaknya itu nggak mungkin kayak gini, nggak mungkin. Sampai anaknya itu paham banget gitu. Ngomong di live itu paham banget mengenai permasalahan si
orang tuanya ini, si permasalahan sama CEO ini. Bayangin kalau nggak didoktrin, udah jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Oke, jadi alasannya tidak memberi nafkah karena sulit ketemu anak. Iya. Sesulit apa sih, Kak? Wah, mana ya nyeritainnya? Kegiatannya banyak banget ya anak-anak. Tapi kan yang jadi saya bilang gini, bisa kan izin dulu, bisa kan kita pergi dulu gitu loh. Dan ini kan nggak yang lu gujuk-gujuk tiba-tiba langsung. Anak-anak ada les, ada ini, terus anak-anaknya kita tanya, ada ini ayah, ada ini ayah, ada ya. Pertanyaannya ya anak-anak kalau lu suruh mereka mau nyebur jurang, lu ngomong iya, enggak kan? Terus kan itu ada, kalau ngomongin tentang itu ada ungkapan dari adiknya itu, dia bilang ya itu reimburse. Ya justru karena reimburse itu malah gue tadinya nggak ngitung. Reimburse yang mana yang bagian? Jadi katanya ditalangin dulu, baru saya ganti. Gitu. Ini bukan masalah ungkit, bukan, tapi justru apa yang sudah saya lakukan kan mau dihilangkan. Jangan sampai figur saya di mata anak saya itu kesannya kayak saya nggak menafkahi, saya lupa sama mereka, saya ini sama mereka, itu loh yang harus saya ya itu yang aku harus jaga banget. Oke, tanggapannya? Oh, yang pertama aku pernah datang ke sini tuh yang nggak pernah senyum itu ya? Pernah? Oh iya, susah banget senyum itu. Oh. Sariawan mungkin, ya. Sariawan. Bukan ke Karuben on. Ke publik, ke saudara-saudara. Oh gitu. Ya, dengan saudara tapi tidak ada nama Ruben. Ya kan kamu kan ngatain Karuben, kenapa kamu nggak ke dia gitu loh? Heran deh Wenda. Ya, adanya juga kan semua itu satu komplotan itu kan harusnya minta maaf juga dong. Baik yang sama namanya siapa satunya itu perempuan yang katanya Manda itu. Harusnya tiga-tiganya itu harusnya mereka minta maaf loh. Ya, bukan hanya secara langsung aja, tapi ya tetap secara sosmed kan ini kan. Di sisi lain, Wendy, adik Sarwenda yang juga jadi sorotan netizen karena dianggap sombong, merasa apa yang ia lakukan adalah membela keluarganya. Dalam video yang beredar, Wendy yang tengah live bersama beberapa akun termasuk Koko Hirocimot bahkan memastikan pria berbaju batik yang diduga Cio itu banyak duitnya, Cenah. Mam, rutinitas full lagi, nganterin anak masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari aja gantiin jadi Sarwenda, lu mati gua rasa. Dia juga single mom guys ya. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain kita ngebingungin kerjaan orang. Dia ketawa-ketawa happy dikit loh, orang langsung kayak ih kebucinan. Heh, ini dia orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Banyak duitnya si baju batik. Ngerti nggak lo? Lu kira nih balet kalau tanding ke luar negeri segala macam nggak butuh duit? Segala macam semua butuh duit guys ya. Bisa ngebayarin ini, bisa ngebayarin itu. Les-lesnya, wow, sekolahnya lu pada tahu tuh di Seci. Lu tahu lu ketik aja tuh Seci School loh. Dia punya fee-nya setiap 3 bulan sekali tuh berapa harganya. Jadi Ruben gak bayarin sekolah ya Ci ya? Waduh. Kan lu tanya aja dah. Mana nih, ayo nih kita timnya. Nih sekarang gue yang berkicot nih ngebela keluarga gue sama ponakan gue nih. Ayo nih dari siapa yang ayo sini. Tahu ya, yang tahu aja ya, YTT ya. Ya nggak tahu tuh gue. Oh jadi menurut Ci Wendy, Ruben gak pernah bayarin sekolah gitu? Udah jangan kompor kayak gitu Ci. Ikut Ruben lagi ya. Enggak apa-apa, bukan kompor itu, nggak apa-apa. Aku tuh manusia yang suka banget jawabin pertanyaan. Ya Besti, kalau masalah sampai mencuat ke ranah publik mah harus paham resikonya buat banyak menerima pendapat. Emang pentingnya jaga sikap dan ucapan, apalagi kalau lagi live di sosial media Besti, ya nggak sih? Karena bisa-bisa malah jadi bikin diri sendiri keserang. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.